Halo, selamat siang buat teman-teman yang lagi menonton. Jumpa lagi bersama saya di Solusi Motor. Di video kali ini saya akan menunjukkan ya eh, mengenali ciri-ciri pompa minyak di motor udah mulai lemah atau mulai rusak teman-teman ya. Nanti juga sekalian ya kita akan bikin gimana cara mengakali pompa minyak kalau udah lemah biar bisa dipakai lagi ya. Biar bisa dipakai lagi istilahnya ya. Buat teman-teman yang belum mempunyai dana atau uang ya, bisa nanti kita akal-akali dulu. Istilahnya nanti kalau sudah uang nanti akan kita ganti yang baru teman-teman ya. Ini yang saya pegang ya, bisa dilihat nih. Ini rotak ya. Ini rotak Honda Beat teman-teman ya. Ini injektor, ini fitting lampu sen, ini selang minyak. Ini akan saya jelaskan dulu ya. Cara kerjanya pompa minyaknya dari sini, ini dari tangki ya. Ini dari tangki akan menyemburkan minyak nih ke selangnya ya, nih langsung masuk ke injektor. Dari injektor nanti akan menyemburkan minyak ke ruang bakar ya. Itu penyemburannya biasanya seperti kabut ya. Nah, itu teman-teman ya. Sekarang saya contohkan ciri-ciri yang pertama ya. Ciri-ciri yang pertama biasanya motor susah hidup. Itu bisa teman-teman kenali ciri-cirinya ya, susah hidup. Biasanya ini yang dari pompa ya, nih menuju injektor. Pas itu motor misalnya posisi dingin, misalnya teman-temannya dingin atau ya dingin, istilahnya motor sudah dingin kan. Nanti posisi teman-teman kontak teman-teman matikan. Jadi nanti seharusnya minyak, kalau dia pompa minyak itu masih bagus, itu walaupun teman-teman matikan kontak, nanti biasanya minyak akan tertahan ya di bagian selang sini ya, tertahan nanti, soalnya di bagian sini ada pentil. Dia ada pentil, bisa teman-teman ya, di sini ada pentil ya untuk menahan tekanan minyak dari injektor dan selangnya ya. Apabila ini bagian pompanya sudah rusak, nanti teman-teman, itu biasanya ini minyak akan mengalir ya ke bagian pompa masuk ke tangki. Jadi karena di bagian sini pentilnya udah mulai rusak, jadi nanti dia akan masuk lagi ke tangki ya. Itulah ciri-ciri pertama ya, hidupnya susah. Selanjutnya yang kedua ya, ciri-ciri yang kedua biasanya akselerasi teman-teman ya. Akselerasinya terasa lambat. Itu biasanya motor ngempos dan di gas kosong ya. Pas kita gas itu kosong kayak habis minyak. Itu juga biasanya sering disebabkan karena pompa minyaknya sudah mulai rusak. Nah, itu ciri-ciri yang kedua ya. Selanjutnya ciri-ciri yang ketiga, itu biasanya motor berebut dan nyendat-nyendat. Nah, itu teman-teman ya. Bisa juga itu karena pompa minyaknya sudah mulai rusak, itu teman-teman. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat biasanya di bagian pompa minyak ini suara dengungannya kuat ya. Biasanya yang normal biasanya tidak terlalu kuat teman-teman. Dia dengung tapi tidak terlalu kuat. Apabila dengungan pompa minyak ini sudah terlalu kuat, bisa juga disebabkan karena pompa ini udah mulai rusak. Karena di bagian sini ada dinamo ya. Bagian dinamo bisa jadi karena dinamonya udah mulai haus, makanya dengungannya kuat. Selanjutnya yang kelima ya, ciri-ciri pompa minyak yang kelima udah mulai rusak, itu biasanya pas posisi minyak banyak motor bagus. Apabila di posisi minyak udah mulai sedikit atau separuh, nanti motor akan nyendat-nyendat bisa, dan mati-mati bisa, dan mati-mati motornya ya. Itu juga disebabkan karena pompa minyaknya sudah mulai rusak. Itu ciri-ciri teman-teman, pompa minyak sudah mulai rusak. Selanjutnya saya jelaskan gimana cara mengakali pompa minyak udah rusak. Ini saya kenali dulu ya. Ini dinamo, di sini ya dinamo. Di sini ada kipas teman-teman. Istilahnya kipas untuk menyemburkan minyak ke sini ya, ke arah luar. Ini ada lubang kecil, ini udah saya tutup ya. Jadi kalau pompa minyak itu masih bagus, dia tekanannya akan kuat ya. Karena tekanannya kuat,
Nah, itulah fungsi ini teman-teman. Fungsi lubang kecil ini karena tekanannya terlalu kuat, jadi nanti minyak akan keluar dari sini ya, karena tekanannya terlalu kuat. Nah, itulah fungsinya. Apabila pompa minyak teman-teman udah lemah, itu bisa teman-teman pakai cara seperti ini ya. Ini ada lubang kecil, ini seperti jarum. Ini saya tutup menggunakan ini botol oli ya. Saya potong botol oli, itu terserah ya teman-teman ya. Dipaskan posisinya, tinggal teman-teman tutup nih di bagian sini. Cuman ini hanya untuk mengakali saja ya. Kecuali pompa minyaknya sudah mati, itu biasanya jarang bisa bagus teman-teman ya. Nah, ini dibikin seperti ini, ditutup bagian lubangnya ya. Ini ada juga satu lagi ya nih. Ini udah bekas saya akal-akali juga ya, karena yang punya motor sudah mempunyai dana, jadi dia udah digantinya lagi ya. Ini caranya. Selanjutnya caranya dari injektor bisa teman-teman ya. Ini dari injektor. Ini fitting lampu sen. Caranya ini di bagian fitting di bagian injektor ini ada 2 kabel. Itu bisa teman-teman pasangkan kabel seperti ini ya. Pasangkan kabel. Itu mau bolak-balik itu terserah, tidak akan konslet ya. Itu ada 2 kabel nih, bisa teman-teman pasang caranya ya. Ini bisa teman-teman pasangkan ini bola lampu sen. Nah, begitu caranya untuk mengakali apabila pompa minyak sudah lemah. Bisa juga teman-teman ya, misalnya motor teman-teman pas posisi gas dimatikan, posisi motor dihidupkan, mati-mati sendiri ya, mati-mati sendiri. Istilahnya ngempos, ini bisa juga caranya ya, cara menggunakan alat ini. Tinggal teman-teman pasangkan ke bagian kabel injektor. Nah, ini itu caranya. Itu cara yang kedua. Jadi teman-teman, misalnya yang saya jelaskan tadi, ciri-ciri pompa minyak udah lemah itu tidak semata-mata disebabkan karena pompa minyak ya, bisa juga disebabkan karena motor sudah berasap, juga pengaruh. Selanjutnya bisa juga disebabkan karena busi. Kalau di motor injeksi, kalau businya udah warna api, businya sudah merah juga bisa disebabkan karena busi ya. Kalau di motor injeksi, kalau businya sudah merah itu biasanya sudah tidak bagus lagi. Biasanya kalau busi yang bagus itu warna apinya tuh warna biru teman-teman ya. Nah, itu ciri-ciri yang saya bilang. Nah, selanjutnya bisa juga disebabkan karena di bagian-bagian yang lain, tidak semata-mata ya dari pompa minyak. Bisa dari yang lain-lain, misalnya entah istilahnya dari bagian throttle body, tak apa, pokoknya bisa teman-teman ya. Bisa disebabkan, makanya motor teman-teman berebut atau apa yang saya sebutkan seperti tadi ya. Jadi sekian informasi dari saya ya, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang suka ada video saya, jangan lupa ikuti dan subscribe ya. Dan jangan lupa ditekan tombol lonceng notifikasi biar teman-teman tahu ya video-video saya yang baru. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam dari saya, Solusi Motor.